Hari ini gua mau bahas sebuah passive speaker dari Polk, ya ini adalah Polk R700. Speaker yang udah gue tunggu-tunggu mungkin 1 tahun belakangan ini dan akhirnya dia resmi keluar di Indonesia. Karena memang dari tahun lalu gue udah melihat ya untuk speaker ini tuh di review di luar itu mempunyai hasil yang bagus banget ya. Dia mempunyai secara objektif itu graphic chart yang flat banget, kemudian untuk harga yang ditawarkan dia mempunyai sound quality yang bagus dan banyak banget reviewer di luar sana menobatkan Polk Reserve Series ini terutama untuk R700-nya ini menjadi best speaker atau favorit speaker mereka untuk range harganya. Gue bener-bener penasaran dengan kualitasnya, makanya di sini akhirnya gue berkesempatan buat nyobain Polk R700 ini. R700 sendiri adalah sebuah reserve line dari Polk ya, memang sebuah brand yang udah lama tapi secara jujur gue memang belum pernah tertarik buat mencoba speaker-speaker dari Polk ya. Tapi untuk Reserve Series ini membuat Polk itu namanya kembali meluas lagi karena memang dia mempunyai price performance yang bagus. Untuk Reserve Series ini ada beberapa tipe ya. Untuk R700 ini adalah yang paling besar atau yang paling tinggi bisa gue bilang kastanya selain adik-adiknya mulai dari R100, R200, R500 dan juga R600. Untuk harganya sendiri di luar Reserve Series ini yang R700 dijual di $2.000 dan di Indonesia kalian bisa dapatkan di sekitar 32 jutaan. Kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Mungkin kalau kalian mau mencari review yang detail, kalian bisa mendapatkan review-review di luar sana udah banyak banget yang bahas ya. Cuman di video ini gue lebih share aja pengalaman gue menggunakan Polk R700 ini. Tapi sebelum gue masuk ke pengalaman gue tersebut, gue pengen juga membahas sedikit mengenai apa-apa aja yang ditawarkan dari Reserve 700 ini mulai dari build quality dan juga driver yang dimiliki. Oke, dari sisi size gue bisa bilang R700 ini mempunyai size yang besar ya untuk sebuah floor stand karena dia mempunyai 8 inch untuk woofernya, kemudian 6,5 inch untuk mid drivernya dan juga 1 inch untuk tweeternya. Untuk woofer sendiri ada total 2 buah. Kemudian untuk bass radiatornya dia ada di sisi bawah ya. Kemudian untuk beratnya sendiri per kabinet ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 40 kilo ya. Jadi memang agak sedikit effort kalau kalian punya ruangan di lantai 2 seperti gue ini yang harus mengangkatnya ini nggak mungkin dengan satu orang. Kemudian untuk build quality-nya di sini terbilang bagus untuk harga yang ditawarkan. Materialnya ini solid banget ya meskipun dia masih menggunakan mungkin sedikit MDF dan bukan real wood, tapi gue rasa gue nggak ada komplain sama sekali karena memang berasa bagus banget. Untuk kakinya pun berasa solid, untuk material kabinetnya nggak ada getaran sama sekali. Jadi overall build quality-nya terbilang bagus meskipun secara looking, secara fancy-nya itu pastinya ada beberapa speaker yang lebih cantik dalam tanda kutip dilihatnya ya, karena R700 ini secara looking itu benar-benar industrial banget ya, speaker yang simple dengan pilihan warnanya hitam seperti yang gue gunakan sekarang ataupun finishingnya yang menggunakan model kayak kayu gitu. Tapi kalau gue sendiri lebih senang menggunakan yang hitam seperti ini, lebih simple dan lebih clean aja, cocok buat drivernya yang berwarna abu-abu tua seperti ini. Dan untuk impedance sendiri dia membutuhkan hingga 4 ohm ya. Jadi pastiin amplifier kalian bisa mensupport hingga 4 ohm. Dan juga untuk frekuensi responsnya dia bisa mencapai 30 Hz hingga 50 kHz yang dimana itu hampir full range ya. Kalau gue sih menerapkan kalau ada speaker yang bisa menyentuh di bawah 40 Hz, biasanya gue udah nggak perlu membutuhkan subwoofer lagi. Jadi minimal 40 Hz itu udah salah satu speaker yang ideal buat gue gunakan tanpa subwoofer. Gue rasa itu aja sih untuk spek yang ada di Polk R700 ini. Dan sekarang gue akan masuk ke amplifier. Kira-kira amplifier apa yang dibutuhkan untuk R700 ini? Karena memang gue baca-baca semakin besar watt yang kalian gunakan akan bisa memaksimalkan potensi R700 ini. Jadi meskipun dia secara harga lumayan terjangkau dalam tanda kutip, tapi tetap kalian membutuhkan amplifier yang cukup proper juga untuk mendrive R700 ini. Dan orang luar sih banyak yang menyarankan untuk minimal menggunakan 150 watt ya. Jadi gue sendiri menggunakan Musical Fidelity M5SI untuk mendrive Polk R700 ini. Dia mempunyai 150 watt di 8 ohm dan mungkin sekitar 200-an watt di 4 ohm mungkin ya. Jadi secara watt gue rasa ini udah cukup, tapi kalau kalian bisa menggunakan yang lebih akan lebih baik mungkin dan lebih terkontrol mungkin dari hasil suara yang dihasilkan R700 ini. Terus sekarang kita masuk ke user experience gue menggunakan Polk R700 ini dan kenapa gue memilih Polk R700.
Karena sebenarnya sebelumnya gue menggunakan beberapa tipe floor stand yang secara harga jauh dari R700 ini ya. Misalkan sebelum ini gue menggunakan monitor audio Platinum 200 Mark II, sebuah floor stand dengan harga sekitar $12.000 atau bisa gue bilang mungkin hampir 200 juta ya. Dan gue udah menggunakan speaker itu hampir 2 tahun. Kemudian gue pernah menggunakan juga KEF R11 yang dimana dia secara size lebih tinggi daripada R700 ini dan secara lebar dia memang lebih pipih ya karena dia hanya menggunakan 6,5 inch untuk woofernya tapi ada totalnya 4 buah woofernya. Tapi secara harga dia lagi-lagi memang lebih tinggi ya, sekitar 70-an juta untuk harga di Indonesia ini. Dan ada beberapa speaker lain seperti Ampion Argon 7LS dan lain sebagainya yang intinya sih mayoritas speaker yang gue gunakan itu mempunyai harga 2-3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan R700 ini. Kemudian ketika tahun lalu gue melihat ada review R700 ini yang katanya memang bagus banget secara price performance, dia bisa bersaing dengan speaker-speaker yang punya harga lebih tinggi dengan harga yang affordable. Kenapa enggak gitu? Karena memang yang gue butuhkan itu bukanlah harga dari speaker yang makin mahal akan makin bagus, tapi kebalikannya gue butuh speaker yang lebih bagus dengan harga terjangkau mungkin. Jadi semakin terjangkau gue akan lebih seneng ya menggunakan speaker tersebut karena bisa mengachieve suara yang gue inginkan. Kenapa itu? Itulah alasannya kenapa gue memilih PORC R700 dan bukan adik-adiknya R600 dan lain sebagainya karena sebelumnya gue udah mencoba speaker yang lebih besar dan itu fit aja di ruangan gue ini. Tapi untuk yang R700 ini gue rasa agak sedikit gak maksimal ya. Karena ruangan gue ini hanya 21 meter persegi, makanya gue pikir mungkin aja R700 masih bisa ngasih sound yang oke. Karena sebelumnya gue udah mencoba speaker yang besar lainnya pun gak ada masalah. Tapi memang yang perlu gue informasikan kalian di awal, R700 ini butuh space. Jadi kalau kalian punya ruangan yang hanya 21 meter persegi seperti yang gue gunakan sekarang, udah pasti ini nggak akan maksimal ya. Jadi better kalian membeli adiknya R600 atau mungkin yang Buxelve 200 itu udah cukup banget buat ruangan kalian. Karena memang yang gue rasakan ketika gue menggunakan R700 di ruangan gue ini, bassnya ini jadi sedikit nggak terkontrol ya. Jadi memang bassnya agak sedikit booming ketika gue coba sih mungkin di area 100 sampai 150 Hz itu dia agak sedikit ngasih efek boom gitu ya, yang ngebuat untuk beberapa lagu jadi ketutup suara vokalnya dengan suara bassnya yang boomy tersebut. Makanya sekali lagi gue memastikan di sini memang itu bukan salah di speakernya tapi lebih ke ruangan gue yang memang nggak proper untuk speaker ini. Sebenarnya untuk sisi bassnya gue ngerasa untuk kualitasnya di sini terbilang bagus ya karena dia bisa nge-achieve lower bass dengan bagus dan juga ketika gue mendengarkan lagu-lagu yang memang ada deep bassnya seperti grand piano gitu, gue merasa dia bisa ngasih tekstur bassnya juga cukup oke untuk harga yang ditawarkan meskipun memang dia belum sebaik speaker-speaker yang lebih mahal ya, misalkan KEF R11 gitu memang dia masih di bawah KEF R11 dari sisi tekstur bassnya lebih detail, lebih dapat gitu di KEF R11 sedangkan R700 ini udah terbilang oke untuk harga yang ditawarkan. Kemudian untuk kuantitasnya sendiri sejujurnya untuk 2x8 inch woofernya gue berharap sedikit lebih mungkin ya dari kuantitasnya karena untuk sebelumnya speaker-speaker yang gue gunakan biasanya yang menggunakan 6,5 inch dan juga ketika 8 inch kan harusnya lebih besar gitu ya, lebih deep lagi. Tapi memang untuk lower frekuensinya gue merasa dia nggak terlalu berbeda jauh dengan yang menggunakan 6,5 inch dengan harga yang mungkin sedikit lebih mahal ya. Jadi gue rasa dari sisi kuantitasnya di sini masih terbilang oke aja, tapi bukan yang tipikal besar yang akan membuat rumah kalian bergetar juga nggak sampai situ sih. Ada beberapa review di sana yang bilang katanya sih dari sisi bassnya R600 dengan R700 itu nggak terlalu signifikan berbeda kalau kalian mempunyai ruangan yang nggak terlalu besar ya. Jadi sekali lagi gue bilang mungkin kalau kalian punya ruangan yang nggak terlalu besar mungkin R600 juga udah cukup dari sisi bassnya. Berlanjut ke area vokalnya yang dimana ketika pertama kali gue denger gue merasa vokalnya itu agak berasa mundur ya. Jadi memang kali lagi karena efek bassnya yang boomy tersebut jadi vokal itu agak berasa sedikit ketutup area bassnya yang membuat secara clarity vokalnya akan berasa berkurang meskipun yang gue suka timbre vokal ini bener-bener natural ya. Jadi vokalnya tuh apa adanya, nggak dikasih bumbu sama sekali, nggak dipoles, nggak kayak dikasih lebih tebel atau mungkin lebih airy gitu, nggak sama sekali ya. Vokal itu apa adanya. Kalau kalian suka dengan vokal yang tipikalnya natural, gue rasa kalian akan cocok banget dengan Reserve 700 ini.
Untuk beberapa lagu dia bisa ngasilin vokal yang enak, tapi untuk beberapa lagu gue ngerasa, kurang maju aja. Jadi kayak kurang ngasih efek, apa ya, intimate gitu ke gue, dan itu pun berlanjut pengalamannya ketika gue menggunakan untuk film ya. Semuanya berjalan enak, terkecuali dialognya yang sedikit aja kurang clear, yang memang kalau buat sistem stereo seperti gue ini mungkin kurang maksimal ya untuk ruangan gue ini untuk dipakai film. Kecuali kalian menggunakan center speaker yang mungkin akan jauh lebih baik dari sisi dialognya. Tapi overall ini oke ketika kalian pakai buat all around. Kemudian untuk treble sendiri dia mempunyai vokal yang warm, tapi treble-nya ini ternyata berasa extend ya. Jadi even R700 ini mempunyai dua buah woofer 8 inch, kemudian mid bass-nya 6,5 inch, tapi untuk tweeternya dia bisa ngehandle detail yang cukup baik di area high frekuensinya. Jadi gue ngerasa untuk kayak suara petikan gitar dan violin dan lain sebagainya yang menyentuh area high frekuensi ini bisa ditampilkan dengan baik. Dan oke, gue ngerasa untuk harga yang ditawarkan gue nggak menuntut lebih, tapi memang sekali lagi kalau gue compare dengan speaker-speaker yang pernah gue coba, dia bukanlah yang paling refine ya. Jadi memang treble-nya agak sedikit ada area grainy-nya gitu ya. Jadi bisa akan gue bilang kurang clear dan smooth aja dibandingkan speaker yang berkali-kali lipat lebih mahal. Tapi untuk harga yang ditawarkan, no complaint, semuanya berjalan bagus dengan treble yang enak juga. Kemudian untuk stagingnya, gue ngerasa di sini stagingnya cukup aja ya. Dia bukan tipikal staging yang luas, yang megah gitu, tapi dia tipikal staging yang sesuai aja dengan peletakan speaker yang kalian letakkan ya. Kalau gue sendiri sedikit aja ngasih area toe-in supaya vokalnya sedikit lebih fokus tapi tetap bisa mendapat staging yang lebih luas, karena ketika gua cobain speakernya bener-bener menghadap ke gua, itu vokalnya memang bisa ngelock di tengah tapi stagingnya akan berasa sempit banget, dan jadi gua ngerasa gue lebih nyaman dengan ditoin sedikit aja gitu ya. Jadi tapi balik lagi tuh masalah preferensi. Yang jelas untuk stagingnya di sini terbilang oke, tapi meskipun dia bukan punya tipe yang megah. Kemudian untuk 3D layeringnya terbilang oke, teknikalitasnya secara vokal dia cukup fokus, dan juga untuk imagingnya, untuk depthnya gue ngerasa di sini terbilang oke, meskipun sekali lagi ya kalau gue compare dengan beberapa speaker yang gue coba, dia belum sebaik speaker-speaker yang pernah gue coba seperti KFR 11 maupun monitor audio PL200 Mark II. Ya sekali lagi gue bukan bermaksud untuk compare karena memang bukan di segmen yang sama, tapi itu mungkin membantu buat perbandingan aja ke kalian. Oke, jadi sekarang kita balik ke pertanyaan gue pertama ya. Apakah Polk R700 ini bisa menggantikan speaker-speaker yang udah pernah gue coba dengan range harga yang 2-3 kali lipat lebih tinggi dari 700 ini? Gue bisa jawab mungkin belum ya, karena mungkin secara sound quality, secara teknikalitas dia tetap masih di bawah speaker-speaker yang udah pernah gue coba, terutama untuk KFR 11 dan juga monitor audio Platinum 200 Mark II ya. Tapi balik lagi, kalau kalian memang mempunyai budget di bawah 50 juta, pengen mempunyai sebuah passive speaker atau sebuah set pasif yang oke banget ya, all around, gue rasa R700 ini tetap pilihan yang solid, karena memang secara berbagai macam tes, objektif, subjektif, ini adalah speaker yang bagus. Tapi sekali lagi ya, dua aspek yang perlu kalian perhatikan adalah ruangan kalian butuh space yang cukup besar, dan juga amplifier kalian yang harus proper buat mendrive speaker ini menjadikan potensi yang maksimal untuk kualitas suaranya. Itu aja paling yang bisa gue rasakan dari penggunaan Polk R700 ini, dan sekarang akan gue putarkan sedikit sound sample dari R700 ini. Kalau kalian berminat sekali lagi tinggal cek ya untuk link pembeliannya, udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you bikin nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya. Coming home, you'd